Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman dan juga yang terhormat Ibu Nove selaku dosen pengampu alat industri kimia Paralel angkatan 2023. Mungkin sebelumnya, sebelum kami mempresentasikan hasil tugas besar industri pupuk NPK kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Fajr Junaidi, NPM 23155. Saya Bernanda pemain Kucing Seraban, NPM 23 Saya Kebalan Siswa dengan NPM 23145. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan Satya Sauki, NPM 23150. Saya Wilda Siratul Mukarroma dengan NPM 23165. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rama Andika Gunawan dengan NPM 23170. Yang pertama di sini ada tahap-tahap proses industri pupuk NPK, di mana yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, urea, dan HCl dan filler diambil dari gudang menggunakan payload loader, lalu dipindahkan ke hopper melalui conveyor yang kemudian diarahkan ke masing-masing bin dalam unit produksi. Setiap bin dilengkapi dengan bin blaster yang beroperasi menggunakan udara dari pabrik untuk mencegah terjadinya penggumpalan dan penumpukan bahan baku. Bahan baku padat dari feeder digabungkan pada satu conveyor dan bersama bahan padat hasil daur ulang dari recycle conveyor, keduanya diarahkan menuju granulator evaporator. Lalu yang kedua, di sini ada persiapan slurry dan proses granulasi. Peralatan utama yang digunakan di saat ini adalah plug mill berupa double scale conveyor yang dimana berfungsi untuk mencampurkan bahan baku dan material padat hasil daur ulang hingga mencapai homogenitas. Selain itu, asam sulfat, uap, dan amonia dapat ditambahkan untuk melalui proses granulasi awal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pada unit granulasi. Campuran dari plug mill ini kemudian dialirkan ke granulator melalui dan dengan bantuan gravitasi, di mana sebagian besar proses granulasi akan terjadi. Reaksi netralisasi antara asam fosfat dan amonia terutama berlangsung di chip reaktor yang dipasang di sisi inlet granulator. Disinilah slurry atau amonium fosfat dengan suhu 120 sampai 150 derajat Celcius dituangkan langsung ke lapisan material padat di dalam granulator untuk melanjutkan proses granulasi. Lalu yang ketiga ada granulasi, di mana komponen utama dari granulator yang berperan dalam membentuk butiran konsta melalui reaksi kimia dan fisika antara berbagai bahan baku dengan karakteristik yang berbeda. Sumber C2O5 dalam proses ini selalu berasal dari asam fosfat. Seluruh bahan baku termasuk material daur ulang ditumpahkan di dalam granulator. Di sana asam sulfat juga ditambahkan ke lapisan padat, di mana ia bereaksi dengan amonia cair yang diumpankan ke dalam sistem. Lalu yang keempat di sini ada pengeringan, di mana peralatan utama yang digunakan dalam pengeringan ini adalah dryer yang berfungsi untuk mengeringkan produk hingga kadar air mencapai 1 sampai 1,5% dengan menggunakan udara panas. Menggunakan udara panas bersuhu 150 sampai 170 dalam aliran ke arah. Udara yang keluar dari dryer mengandung amonia dengan uap air, kemudian dihisap oleh exhaust fan untuk diarahkan ke scrubber dryer. Sementara itu,
partikel debu produk dipisahkan melalui fluid untuk dikembalikan ke kondensator dengan proses pembuangan. Oke, yang kelima ada pemilahan dan penghancuran produk, di mana produk yang keluar dari dryer dialirkan ke double bed stream untuk dipisahkan berdasarkan ukurannya. Produk dan dengan ukuran terlalu besar dikembalikan ke pack mill untuk didaur ulang lagi. Sedangkan produk dengan ukuran yang sesuai, di mana 2 sampai 4 mm minimal 90% diarahkan ke generator untuk proses produknya. Lalu yang terakhir, atau perlakuan produk terakhir, produk yang berukuran sesuai diarahkan ke polishing screen untuk memisahkan partikel halus dengan suhu antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Setelah itu, produk dilanjutkan ke feedback cooler untuk menurunkan suhu hingga di bawah 45 derajat Celcius. Selanjutnya, produk diproses di filter untuk dilapisi dengan bahan pelapis guna mencegah penggumpalan sebelum akhirnya dikirim ke gudang-gudang simpanan. Akhir dari produk akhir memiliki spesifikasi granul dengan ukuran 2 sampai 4 mm sebanyak 90% dan kadar air maksimal hingga 1 sampai 1,5%. Untuk alat-alat yang pertama di sini ada hopper, di mana alasan pemilihannya adalah untuk menyimpan dan menyediakan urea, HCl dan filler ke dalam proses selanjutnya seperti generator. Di mana hopper di sini memiliki fungsi sebagai penyimpan dan penyedia HCl dan filler ke dalam proses selanjutnya seperti generator. Untuk prinsip kerjanya sendiri, hopper beroperasi berdasarkan prinsip gravitasi, di mana bahan mentah yang disimpan mengalir ke bawah secara alami. Proses dimulai dengan pengisian hopper melalui pintu atas. Setelah itu, material disimpan hingga dihidupkan. Ketika diperlukan, pintu keluaran dibuka dan bahan akan mengalir keluar dengan bantuan dari saksi. Jaring ngalir dikontrol oleh alat pengatur aliran seperti kasus atau pengaduk. Material yang keluar kemudian diteruskan ke dalam proses selanjutnya seperti dalam motor atau besar. Desain dari hopper sendiri memperhitungkan sudut kemiringan atau bentuk yang memfasilitasi aliran yang lancar, sehingga mengurangi resiko penyumbatan dan memastikan penyimpanan serta pengaturan aliran material yang efisien dalam berbagai aplikasi. Untuk faktor-faktornya sendiri, faktor yang mempengaruhi dari hopper ini, yang pertama ada desain diameter super, di mana bentuk dari sudut super sangat mempengaruhi aliran material. Super dengan sudut yang terlalu landai dapat menyebabkan material tersumbat atau bergerak lambat. Desain yang baik seperti menggunakan super dengan sudut curam atau penggunaan funnel flow membantu memastikan material dapat mengalir dengan lancar tanpa menyumbat. Lalu yang kedua ada jenis material yang diolah, di mana sifat fisik material atau seperti ukuran partikel, densitas, kelembapan, dan kohesi dapat mempengaruhi aliran dari hopper. Material yang lengket atau mudah menggumpal lebih sulit untuk mengalir dan menyebabkan penyumbatan. Penggunaan dari alat seperti vibrator sulit mengalir atau aerasi dapat membantu menjaga aliran material. Lalu yang ketiga ada kecepatan pengosongan dan pengisian. Karena laju pengosongan hopper ini juga mempengaruhi kinerjanya. Jika material yang keluar terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pengisian yang dapat mempengaruhi efisiensi dari keseluruhan. Pengaturan yang tepat pada pengontrolan aliran sangat penting untuk menjaga kinerja yang optimal. Lalu, hopper sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan yang pertama adalah pengaturan aliran material yang efisien. Kelebihan yang kedua adalah penyimpanan material yang aman dan penghematan uang.
Namun untuk kekurangannya, super sendiri memiliki masalah dalam penyumbatan dan memiliki biaya perawatan yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya ada alat namanya kelas pemilihan alat kalau dari emisi efisiensinya membedakan bahan baku jadi urea ZA 4CL dan secara cepat dan dalam volume besar. Alat mampu menangani berbagai jenis material mulai di butiran, pupuk, serta membangun dalam area sempit. Nah, fungsi dari alat ini sendiri pada industri pupuk NPK ini untuk bahan urea ZA, KCL, dan bila dari gudang ke hopper. Selanjutnya ada prinsip kerja dari Peloton sendiri, yakni yang pertama adalah dengan menggunakan bucket bagian depan yang dioperasikan melalui sistem hidrolik untuk angkat dan mengangkut material serta diangkat. Setelah diangkat, Peloton bergerak menuju tempat pembuangan dan bucket dimiringkan untuk menurunkan material tersebut. Juga mengatur kinerja dari pipe sendiri. Yang pertama yakni ada jenis material. Karakteristik material yang diangkut berat seperti berat, ukuran, kelembapan dapat mempengaruhi kinerja payloader. Yang kedua ada kondisi medan. Medan yang sulit atau tidak rata mempengaruhi stabilitas dan efisiensi operasional. Ini ada ukuran dan kapasitas paket dan daya mesin harus sesuai dengan tujuan proyek. Yang terakhir ada ahli operator. Keamanan dan keterampilan operator pengaruh pada efisiensi dan keamanan operasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama yakni mampu mengangkut dan memindahkan material dalam jumlah dan cepat. Selanjutnya ada desain fleksibel memungkinkan digunakan di berbagai medan. Ketiga ada mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Ada kekurangannya dari payload sendiri, yakni yang pertama biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Kemudian membantu yang cukup untuk operasi secara efektif. Ketiga ada pengemudi dilatih untuk mengoperasikan dengan efisien. Dan yang terakhir adalah kerusakan pada tanah atau permukaan dan digunakan secara berlebihan. Nah, alat yang ketiga yakni ada namanya BIM. Pemilihan BIM sebagai solusi penyimpanan didasarkan pada kemampuannya mengoptimalkan ruang dan menjaga kualitas material. BIM yang modular dan fleksibel memungkinkan penyesuaian dan dengan perkiraan dan jenis material. Itu penggunaan BIM membantu pengelolaan inventaris yang lebih baik, mengurangi kerugian material dan meningkatkan efisiensi program. Nah, dari BIM sendiri ya pada industri kami, industri pupuk NPK yakni menyimpan UDA, KCL, dan kilo dalam database dengan aman dan teratur. Selain itu, juga berfungsi untuk memudahkan proses pengembalian, pemilihan material dan pengalihan aliran material dini produksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, prinsip kerja dari sendiri yakni BIM beroperasi berdasarkan prinsip simpanan dan pengelolaan material secara efisien. Material diisi melalui peor atau gravitasi dikendalikan dengan pintu pengeluaran yang diatur. Material dikeluarkan menggunakan gravitasi atau alat mekanis seperti auger. BIM juga dilengkapi sistem ukuran untuk memantau tingkat material, memastikan inventaris optimal. Nah, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi fiksi dari BIM sendiri. Yang pertama adalah jenis material. Jenis material seperti karakteristik material, berat, ukuran, sifatnya, mempengaruhi desain dan jenis yang digunakan. Selanjutnya adalah kapasitas penyimpanan BIM harus sesuai dengan kebutuhan operasional untuk menghindari kelebihan dan kekurangan ruang. Kemudian ada aksesibilitas dan aksesibilitas BIM berpengaruh pada kecepatan pengambilan dan pengisian material. Yang keempat ada kondisi lingkungan.
suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungannya dapat mempengaruhi mana dan kualitas material yang disimpan. Yang ada sistem pengendalian, di mana sistem pengendalian material yang efisien untuk memastikan pengambilan dari material yang cepat dan aman. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari alat bimbing diri. Yang pertama kelebihannya, nah kelebihan diri mampu menyimpan material jumlah besar dan aman. Kemudian memudahkan pengelolaan inventaris dan aliran material. Bisa fleksibel, memungkinkan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri. Dan yang terakhir mengurangi resiko turkan material dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan untuk kekurangan sendiri yakni biaya untuk pengadaan instalasi bisa cukup tinggi. Kemudian membutuhkan ruang yang memadai untuk penempatan, perlu perawatan itu untuk kualitas dan keamanan material, serta yang terakhir kemungkinan perlukan material jika tidak dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya ada double screw conveyor. Alasan pemilihan dari double screw conveyor ialah kemampuannya mengangkut material dalam jumlah besar dengan kontrol aliran yang kuat. Nah, fungsi double conveyor itu adalah mengangkut dan mencampur urea ZA, KCl, dan filler secara efisien. Sistem ulir ganda memungkinkan pengangkutan material curah. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dari double screw conveyor. Double screw conveyor mengangkut material menggunakan dua ulir yang berputar secara sinkron. Material itu dimasukkan melalui inlet dan didorong sepanjang conveyor secara horizontal, miring, ataupun vertikal. Ulir berlawanan arah putar untuk meningkatkan kapasitas, mempercepat perpindahan, dan mencampurkan material. Lalu material keluar melalui outlet di ujung conveyor. Oke, ada faktor yang mempengaruhi double screw conveyor. Yang pertama adalah jenis material. Jenis material yang biasanya digunakan seperti ukuran butir dan kepadatan dapat menentukan efektivitas pengangkutan. Material lengket atau abrasif mungkin memerlukan desain ulir yang khusus. Terus yang kedua adalah kecepatan putar ulir. Kecepatan putar ulir ini berpengaruh pada kapasitas dan waktu tinggal material, di mana kecepatan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti penyumbatan. Selanjutnya itu adalah sudut kemiringan. Sudut kemiringan di sini juga penting karena kemiringan yang terlalu curam dapat menyebabkan material jatuh, sementara sudut yang terlalu landai juga tidak efektif. Oke, kelebihannya itu adalah kapasitas pengangkutan yang tinggi, memungkinkan perpindahan material curah dalam jumlah besar secara efisien. Yang kedua, memungkinkan pencampuran material yang lebih merata, yang penting untuk memastikan distribusi pupuk yang homogen. Yang ketiga, dapat menangani berbagai jenis material termasuk yang bersifat lengket atau abrasif dan dapat beroperasi dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi dan atau kelembapan. Selanjutnya ada kekurangannya, biaya awal untuk pemasangan dan pemeliharaan double screw conveyor cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis conveyor lainnya. Yang kedua, jika kecepatan putar ulir atau desain tidak tepat, dapat menyebabkan penyumbatan atau kehausan yang lebih cepat, yang berpotensi mengurangi efisien dan umur alat. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam pengangkutan material. Di sini sangat besar juga untuk menjadi tantangannya. Oke, nextnya itu ada alat kelima yaitu granulator. Kenapa kita memilih granulator di sini? Karena kemampuan menghasilkan butiran pupuk yang dengan ukuran seragam meningkatkan efisiensi distribusi nutrisi ke tanaman. Selain itu, granulator memungkinkan kontrol yang baik terhadap ukuran butiran ataupun serpihan. Fungsi di sini adalah mesin industri yang berfungsi untuk mengubah bahan mentah menjadi butiran atau serpihan. Prinsip kerja dari granulator yaitu mengolah material mentah dengan memotong menjadi butiran-butiran kecil menggunakan pisau rotor berkecepatan tinggi. Butiran yang dihasilkan disaring melalui screen untuk mengontrol ukurannya. Sistem penyortiran memastikan ukuran butiran seragam dan hasilnya dikumpulkan untuk proses produksi selanjutnya. Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari proses granulasi. Yang pertama adalah distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel harus seragam. Partikel besar perlu dihilangkan atau dihancurkan untuk menghindari hambatan dalam proses granulasi. Yang kedua, kandungan kelembapan.
Bahan baku harus memiliki kadar kelembaban yang tepat agar dapat menerima tambahan kelembaban selama proses granulasi tanpa kelebihan air. Yang ketiga adalah komposisi material. Sifat kimia dan sifat fisik komponen bahan harus sesuai agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan atau kesulitan pencampuran. Oke, ada kelebihan dan kekurangan dari granulator. Kelebihannya ukuran butiran seragam. Yang kedua, peningkatan pengolahan bahan. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk akhir. Yang keempat adalah fleksibilitas bahan. Dan yang kelima adalah pengurangan debu. Untuk kekurangannya sendiri, memerlukan biaya energi dan perawatan yang tinggi, terutama pada granulator skala besar. Yang kedua adalah membutuhkan pengaturan yang teliti terkait kelembaban, suhu, dan bahan pengikat agar granulasi berhasil. Yang ketiga adalah komponen seperti rotor dan screen harus dirawat atau diganti secara rutin serta menambah biaya dan waktu perawatan. Oke, baik. Izin jelaskan untuk yang selanjutnya, yaitu ada pipe reactor. Mungkin sebelumnya izin jelaskan terkait kerja dari pipe ini. Sebenarnya pipe ini serupa dengan pipa biasa, namun sering dilengkapi dengan selaput membran untuk meningkatkan yield produk dengan menarik produk secara efektif dari reaktor. Untuk alasan dari pemilihan pipe reaktor ini sendiri dalam industri pupuk NPK kami adalah efisiensinya dalam memberikan konversi yang tinggi, di mana reaksi berlangsung sepanjang pipa. Reaktor ini memungkinkan kontrol variabel seperti suhu dan tekanan dengan baik, yang sangat penting untuk reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Lalu ada pula fungsi dari pipe reaktor ini, yaitu tempat terjadinya reaksi netralisasi antara asam fosfat dengan amonia. Ini bisa lanjut. Baik, tadi sudah saya singgung sedikit terkait uh, prinsip kerja dari pipe reaktor, yaitu sebagai pipa biasa namun dilengkapi dengan selaput pemberan untuk menarik produk secara selektif dan meningkatkan yield. Katalisator mempercepat reaksi kimia fase gas yang berlangsung sepanjang pipa. Konversi reaktan meningkat dengan panjang pipa, namun kecepatan reaksi melambat seiring berkurangnya reaktan. Oke, lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi alat pipe reaktor ini. Yang pertama ada kecepatan aliran, di mana kecepatan aliran fluid dari pipa berpengaruh pada waktu tinggal reaktan di dalam reaktor. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat mengurangi waktu reaksi, sementara kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan penyumbatan atau reaksi yang tidak efisien. Lalu yang kedua ada suhu dan tekanan, di mana suhu dan tekanan sangat mempengaruhi laju reaksi kimia. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi, tetapi perlu diimbangi dengan pengelolaan tekanan agar tidak melampaui batas aman. Lalu yang ketiga ada katalisator, di mana penggunaan dan jenis katalisator yang tepat dapat meningkatkan laju reaksi dan efisiensi produk. Katalisator harus kompatibel dengan reaktan dan tidak terdegradasi selama proses. Lalu yang terakhir ada panjang pipa. Panjang pipa mempengaruhi waktu tinggal reaktan. Pipa yang lebih panjang dapat meningkatkan konversi, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan efisiensi akibat penurunan konsentrasi reaktan seiring berjalannya waktu. Lanjut. Oke, lalu yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat pipe reaktor ini sendiri. Yang pertama mungkin bahas terkait kelebihan dulu. Yang pertama lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan batch. Lalu yang kedua lebih mudah dalam perawatan. Lalu yang ketiga terdapat baffle yang berguna mengurangi vortex. Lalu yang keempat biaya operasi lebih murah. Yang kelima konversi per volume lebih besar dari reaktor batch. Yang keenam memberikan volume yang lebih kecil daripada RATB untuk konversi yang sama. Lalu ada kekurangan dari alat ini. Yang pertama, harga alat dan biaya instalasi tinggi. Dua, memerlukan waktu untuk mencapai kondisi steady state. Yang ketiga, untuk reaksi eksotermis, kadang-kadang terjadi hotspot atau bagian yang suhunya sangat tinggi pada tempat pemasukan. Dapat menyebabkan kerusakan pada dinding reaktor. Lalu untuk yang terakhir, karena tidak ada pengadukan, sukar untuk mengatur suhu. Lanjut. Oke, lalu untuk alat yang selanjutnya yaitu ada dryer.
dryer di sini, alasan kami memilih dryer itu karena efisiensi pengeringan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dari proses tersebut. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengeringan jadi lebih cepat dan kualitas produk akhirnya terjaga. Lalu ada pun fungsi dari dryer exhaust fan berfungsi untuk sirkulasi udara panas yang mempercepat penguapan kelembapan. Lalu lanjut, ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari dryer ini sendiri itu udara panas disirkulasikan ke dalam ruang pengering untuk mempercepat penguapan kelembapan. Udara yang telah terkontaminasi kemudian dihisap dan dikeluarkan dari sistem untuk menjaga kualitas produk. Lanjut. Oke, adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi dalam alat ini, yang pertama suhu udara, di mana suhu yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan pengeringan. Lalu yang kedua, kecepatan aliran udara itu yang cukup dapat mempercepat proses pengeringan. Lalu yang ketiga ada kelembapan awal material, kadar air awal pada material berpengaruh terhadap waktu pengeringan. Lalu yang keempat ada ukuran partikel material. Ukuran partikel juga mempengaruhi waktu dan efisiensi pengeringan. Lanjut. Oke, lalu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari alat ini sendiri, yang pertama meningkatkan efisiensi pengeringan, yang kedua mempertahankan kualitas produk akhir, yang ketiga mengurangi dampak lingkungan dengan sistem filtrasi, yang selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama biaya awal dan operasional yang mungkin tinggi, yang kedua perawatan rutin diperlukan untuk menjaga kinerja optimal, dan yang terakhir sistem dapat memerlukan ruang yang cukup besar untuk instalasi. Baik, selanjutnya itu ada alat Cyclone. Nah, alasan kami memilih alat ini yaitu Cyclone mampu memisahkan partikel padat dengan efisiensi yang tinggi berdasarkan gaya sentrifugal, sehingga meminimalkan emisi debu serta menjaga kualitas produknya. Kemudian untuk fungsi dari Cyclone sendiri yaitu untuk pembersihan gas. Nah, pembuangan padatan halus yang tersebar atau debu dan kabut cair dari aliran gas. Aliran gas proses harus sering dibersihkan untuk mencegah kontaminasi katalis atau produk dan untuk menghindari kerusakan pada peralatan seperti kompresor. Kemudian untuk prinsip kerjanya, gas memasuki ruang atas secara tangensial dan berputar ke bawah menuju puncak bagian kerucut, kemudian bergerak ke atas dalam spiral kedua yang berdiameter lebih kecil, dan keluar di bagian atas melalui pipa vertikal di tengah. Padatan bergerak secara radial ke dinding, meluncur ke bawah dinding, dan terkumpul di bagian bawah. Untuk faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada ukuran partikel. Nah, ukuran partikel dari material yang diproses merupakan salah satu faktor terpenting. Cyclone bekerja lebih efisien untuk memisahkan partikel yang lebih besar karena gaya sentrifugal yang lebih efektif pada partikel tersebut. Partikel halus atau debu sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga efisiensi Cyclone menurun ketika ukuran partikel lebih kecil dari 10 mikron. Untuk faktor yang kedua yaitu ada kecepatan aliran gas atau udara. Aliran gas atau udara yang membawa partikel ke dalam Cyclone mempengaruhi kekuatan gaya sentrifugal yang dihasilkan. Semakin tinggi kecepatan aliran udara, semakin besar gaya sentrifugal yang bekerja untuk memisahkan partikel dari aliran gas. Namun, jika kecepatan terlalu tinggi, bisa menyebabkan peningkatan gesekan dinding Cyclone dan kerusakan material. Kemudian untuk faktor yang ketiga, yaitu densitas dan berat partikel. Partikel yang lebih berat lebih mudah dipisahkan oleh gaya sentrifugal daripada partikel yang lebih ringan. Dalam industri pupuk NPK, densitas partikel material yang dihasilkan oleh proses granulasi atau pengeringan akan mempengaruhi efisiensi dari Cyclone itu sendiri. Kemudian untuk kelebihan dari Cyclone yaitu biaya modal rendah. Jadi sedikit komponen yang dibutuhkan dan alat yang mudah untuk dirakit. Yang kedua itu ada Cyclone dapat beroperasi dalam suhu tinggi.
Kemudian yang terakhir ada mudah dalam perawatan, karena minimnya bagian yang bergerak. Kemudian ada kekurangan dari siklon. Yang pertama itu efisiensi pengumpulan rendah, terutama untuk partikel yang sangat kecil. Nah, siklon digunakan hampir secara eksklusif untuk partikel lebih dari 5 mikron. Kemudian ada double deck screen. Alasan pemilihan double deck screen yaitu kemampuannya untuk memisahkan partikel dengan ukuran yang berbeda secara efektif. Dengan menggunakan double deck screen, material dapat disaring dalam 2 tahap, memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara partikel besar dan partikel kecil. Kemudian untuk fungsinya sendiri, double deck screen memastikan bahwa produk pupuk yang dihasilkan memiliki ukuran partikel yang seragam. Untuk prinsip kerja dari double deck screen, yaitu memisahkan material berdasarkan ukuran partikel melalui 2 lapisan mesh. Material yang disaring di deck pertama, di mana partikel besar tertahan dan dikeluarkan. Partikel yang lolos ke deck kedua disaring lagi menggunakan mesh yang lebih kecil, sehingga menghasilkan fraksi partikel halus yang lebih besar untuk proses selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi double deck screen, yang pertama ada ukuran dan jenis mesh. Mesh yang terlalu besar dan tidak efektif dalam menahan partikel yang seharusnya dipisahkan. Sedangkan mesh yang terlalu kecil dapat menyebabkan penyumbatan dan mengurangi aliran material. Pemilihan jenis mesh yang sesuai dengan karakteristik material pupuk juga penting untuk mencapai efisiensi pemisahan yang optimal. Yang kedua ada kecepatan aliran material. Kecepatan aliran material yang melewati double deck screen mempengaruhi waktu yang tersedia untuk pemisahan partikel. Nah, aliran yang terlalu cepat dapat mengurangi waktu kontak antara material dan mesh, sehingga mengurangi efektivitas pemisahan. Sebaliknya, aliran yang terlalu lambat dapat menyebabkan penumpukan material di atas layar, yang dapat mengurangi efisiensi. Untuk yang terakhir, kelembapan material. Nah, kelembapan yang tinggi dalam material pupuk dapat menyebabkan partikel lengket atau menggumpal, sehingga menghambat aliran dan mengurangi kemampuan penyaringan. Material yang terlalu basah itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada mesh dan mengurangi umur pakai alat. Untuk kelebihan dari double deck screen sendiri, yang pertama itu memungkinkan untuk memisahkan partikel besar dan kecil secara bersamaan, karena dia memiliki 2 mesh yang berbeda, menghasilkan produk akhir yang lebih seragam. Kemudian kapasitasnya yang tinggi. Yang ketiga itu dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran mesh untuk masing-masing decknya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis material dan spesifikasi produk yang berbeda. Untuk kekurangannya, yang pertama itu biaya awal yang tinggi untuk proses instalasinya. Yang kedua, pemeliharaan yang rutin diperlukan, sehingga membutuhkan biaya tambahan lagi. Yang terakhir yaitu ada potensi penyumbatan pada mesh-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah polishing screen. Alasan pemilihan polishing screen adalah polishing screen ini efektif dalam menyaring dan menghaluskan partikel pupuk, sehingga menghasilkan produk akhir dengan ukuran partikel yang seragam. Polishing screen juga mampu menghilangkan kontaminan dan partikel yang tidak diinginkan, seperti debu dan kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas pupuk. Proses pemolesan yang berlangsung juga meningkatkan kualitas atau penampilan dari pupuk yang akan menjadikan layak untuk diproduksi. Kemudian untuk fungsi dari polishing screen adalah polishing screen digunakan untuk menyaring dan memisahkan partikel yang tidak diinginkan seperti debu dan gumpalan atau material yang lebih besar yang ada pada pupuk. Polishing screen ini memastikan bahwa hanya material yang halus dan seragam yang digunakan dalam campuran pupuk.
Bisa di next slide. Kemudian ada prinsip kerja dari polishing screen. Proses dimulai dengan memasukkan material pupuk yang telah digranulasi ke dalam polishing screen melalui inlet. Kemudian material tersebut melewati layar halus yang menyaring partikel berdasarkan ukuran. Partikel yang lebih besar tertahan di permukaan, dan sementara partikel yang lebih kecil dapat melewati. Kemudian selama proses ini, polishing screen itu melakukan pemolesan dengan menggunakan pengaduk atau aliran udara untuk menghaluskan permukaan partikel dan menghilangkan kontaminan atau debu. Hasilnya adalah pupuk yang memiliki ukuran partikel yang lebih seragam dan bersih. Yang penting untuk memastikan distribusi nutrisi yang merata saat diaplikasikan ke tanah. Kemudian setelah proses penyaringan dan pemolesan selesai, material yang telah diproses dikeluarkan melalui outlet siap untuk kemasan atau aplikasi lebih lanjut. Polishing screen membantu meningkatkan kualitas pupuk secara keseluruhan. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat polishing screen ini, yang pertama adalah ukuran layarnya. Ukuran layar yang lebih halus menyaring partikel lebih kecil, namun bisa lebih mudah tersumbat. Kemudian ada kecepatan aliran material. Kecepatan aliran material yang terlalu cepat mengurangi efektivitas penyaringan, sementara aliran yang lambat dapat memperlambat proses. Kemudian ada sifat material, seperti kelembapan, ukuran, dan sifat lengket dari sebuah material. Itu dapat mempengaruhi kemampuan layar untuk menyaring dan memoles. Kemudian faktor yang terakhir adalah frekuensi dan vibrasi atau pengaduk. Vibrasi yang lebih baik meningkatkan penyaringan dan pemolesan material. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya, mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang lebih baik dan permukaan yang halus. Kemudian yang kedua, mudah dibersihkan dan dirawat. Dan yang ketiga, hemat energi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Kemudian kekurangan dari polishing screen ini adalah tidak cocok untuk semua jenis material dan biaya awal yang tergolong tinggi. Oke, ke alat yang selanjutnya adalah fluid bed cooler. Alasan kami memilih alat ini adalah fluid bed cooler dalam industri pupuk NPK berdasarkan pada efisiensi pendinginan yang tinggi dan kemampuan untuk menjaga distribusi suhu yang merata, sehingga mencegah kerusakan pada produk pupuk. Alat ini juga melakukan pengendalian kelembapan yang bagus dan penting untuk kualitas pupuk yang higroskopis. Kemudian fungsi dari fluid bed cooler ini adalah untuk mendinginkan produk akhir hingga mencapai suhu di bawah 45 derajat Celcius. Baik, prinsip kerja dari fluid bed cooler ini adalah bekerja dengan efisien dengan mengendalikan 3 prinsip utama, yaitu distribusi udara yang merata untuk menjaga fluidasi partikel dan memastikan transfer panas yang optimal, kontrol suhu yang tepat untuk menjaga suhu thermal pada material yang sensitif, kemudian pengendalian kelembapan yang seimbang untuk menghindari pengeringan berlebihan atau kelembapan sisa. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan operasi yang konsisten dan hasil yang efisien dalam berbagai aplikasi industri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja alat dari fluid bed cooler adalah yang pertama, kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara yang tepat sangat penting untuk memastikan fluidisasi yang optimal. Nah, sedangkan kecepatan yang terlalu rendah dapat mengakibatkan penggumpalan, sementara kecepatan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada partikel. Kemudian ada temperatur udara masuk. Suhu udara yang masuk harus dikontrol dengan baik supaya proses pendinginan berlangsung efektif tanpa menyebabkan kejutan termal pada material. Kemudian yang ketiga adalah ukuran dan distribusi partikel. Material yang diolah mempengaruhi efisiensi fluidisasi. Kemudian partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mempengaruhi aliran udara dan transfer panas. Kelebihan dan kekurangan dari fluid bed cooler adalah kelebihannya. Yang pertama, efisiensi dan pendinginan
yang ditingkatkan. Kemudian kualitas produk yang uniform. Ini ketiga, pengurangan konsumsi energi, fleksibilitas, dan skalabilitas. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah biaya awal yang tergolong tinggi. Dan serta fluid bipolar ini membutuhkan ruang yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas terhadap material. Baik, lanjut ke alat yang ketiga adalah floater. Alasan kami memilih alat ini adalah dalam industri pupuk NPK didasarkan pada kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk melalui pelapisan yang merata, yang juga membantu mengontrol pelepasan unsur hara secara bertahap, mencegah penggumpalan, dan meningkatkan aliran material. Kemudian fungsi dari floater ini adalah untuk pelapisan produk dengan coating agent agar tidak menggumpal. Kemudian pada prinsip kerja dari alat floater sendiri adalah alat floater melibatkan proses pelapisan partikel pupuk dengan bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang pertama, partikel pupuk itu dimasukkan ke dalam alat floater dan difluidisasi dengan aliran udara. Nah, proses ini memungkinkan bahan tambahan merata di seluruh permukaan. Nah, kemudian bahan tambahan disemprotkan atau ditambahkan untuk membentuk lapisan yang diinginkan. Diikuti oleh proses pengeringan untuk menghilangkan kelembapan dan meningkatkan bahan tambahan pada partikel. Kemudian pada akhirnya pupuk yang telah dilapisi dikeluarkan dari alat floater siap untuk proses selanjutnya. Seluruh proses dikendalikan untuk memastikan hasil yang konsisten. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi alat floater. Yang pertama adalah kelembapan bahan tambahan. Kadar kelembapan dalam bahan tambahan dapat mempengaruhi proses pelapisan, sehingga penting untuk memastikan bahwa bahan berada dalam kondisi kelembapan yang optimal. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi bahan tambahan. Tingkat konsentrasi bahan tambahan yang diterapkan selama proses pelapisan dapat mempengaruhi kekuatan dan daya lekat lapisan pada partikel pupuk. Kemudian yang ketiga adalah waktu proses. Durasi waktu yang digunakan dalam proses pelapisan dan pengeringan perlu diatur dengan tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari alat floater ini adalah yang pertama, peningkatan kualitas produk. Kedua, kontrol pelepasan unsur hara. Yang ketiga, mencegah penggumpalan. Dan yang keempat adalah peningkatan daya serap. Kemudian ada kekurangannya sendiri adalah waktu proses yang tergolong panjang dan pemeliharaannya yang rumit. Baik, yang selanjutnya ada belt conveyor, di mana alasan pemilihan kami untuk alat ini yaitu efisiensinya dalam mengangkut material dalam jumlah besar secara kontinu, hemat energi dan dapat menangani berbagai jenis bahan baik padat maupun curah. Lalu untuk fungsi dari belt conveyor sendiri, sesuai yang saya katakan tadi, bahwasannya fungsi dari alat ini itu dapat memudahkan material secara kontinu dari satu titik ke titik lain, atau dapat diartikan dapat dipindahkan secara berkelanjutan. Lalu ada pun prinsip kerja dari alat belt conveyor ini sendiri, yaitu perpindahan material secara kontinu menggunakan sabuk bergerak yang ditopang oleh ruler. Material diletakkan di atas sabuk dan dipindahkan dari satu titik ke titik lain sepanjang jalur dari conveyor ini sendiri. Lanjut. Oke, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat ini, yang pertama yaitu kecepatan sabuk atau belt speed, yaitu kecepatan yang tepat memastikan aliran material yang efisien tanpa tumpah atau kerusakan. Pastinya ketika sabuk ini dijalankan, ketika ini dilakukan dengan kecepatan yang penuh, pastinya akan terjadi perpindahan dari suatu bahan itu dengan cepat, sehingga dapat memungkinkan terjadinya
bahan-bahan yang bekerja seperti itu. Lalu ada pula kondisi sabut atau belt condition, yaitu ketegasan atau aus atau kerusakan pada sabut mempengaruhi performa dan umur pakai belt. Lalu ada pun kapasitas beban, overload atau beban yang melebihi kapasitas akan mempercepat keausan atau kerusakan dan menurunkan efisiensi penggunaan dari sabuk ini sendiri. Lalu ada pula kemiringan atau inclination angle, di mana kemiringan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan material tergelincir atau tumpah sehingga tidak efisien dalam perpindahan suatu bahan. Lanjut. Lalu ada pun kelebihan dan juga kekurangan dari alat ini. Kelebihannya mampu mengangkut material dalam jumlah besar secara kontinu dan konsisten. Yang kedua dapat disesuaikan untuk berbagai jarak, ketinggian, dan arah, bahkan untuk medan yang tidak rata. Lalu yang kelebihan yang terakhir, penggunaan energi yang relatif rendah dan membutuhkan tenaga kerja minimal. Ada pula kekurangan dari alat ini, yaitu tidak cocok untuk material yang sangat berat, tajam, atau lengket yang dapat merusak sabuk. Lalu tidak fleksibel untuk rute yang terlalu rumit. Baik, di sini ada proses flow diagram dari industri pupuk NPK. Untuk yang pertama, di sini tuh ada alat hopper. Nah, dari hopper ini, urea, ZA, KCl, dan filler itu diangkut menggunakan alat payloader ke bin, masing-masing bin. Kemudian pada masing-masing bin itu akan diangkut menggunakan screw conveyor sekaligus dicampur untuk diteruskan ke granulator. Nah, di granulator ini tuh ada asam fosfat, asam sulfat, dan amonia, steam, dan juga udara. Nah, untuk bahan-bahan ini itu akan bercampur di pipe reaktor. Kemudian dari pipe reaktor itu akan dimasukkan ke granulator ini. Setelah itu ada proses pencampuran di granulator. Setelah selesai itu akan lanjut ke dryer. Nah, di alat dryer nanti produk akan dikeringkan hingga mencapai 1 sampai 1,5% untuk kadar airnya dengan menggunakan panas bersuhu 150 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian setelah dari dryer itu untuk produknya akan disalurkan melalui belt conveyor ke double deck screen. Untuk gasnya itu akan dibersihkan melalui cyclone di sini, dan nanti untuk padatannya akan kembali ke granulator lagi. Nah, untuk yang di double deck screen itu akan ada pemilahan dan penghancuran produk. Jadi untuk produk yang on size itu akan diteruskan ke polishing screen. Untuk yang produk yang oversize itu akan dikembalikan ke granulator melalui back conveyor. Nah, untuk yang di polishing screen itu akan dipisahkan partikel halus dengan suhu antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian produk akan dilanjutkan ke fluid bed cooler dengan menggunakan bed conveyor. Nah, di fluid bed cooler produk akan diturunkan suhunya atau didinginkan hingga di bawah 45 derajat Celcius. Kemudian produk akan dilanjutkan ke quarter. Nah, di sini akan terjadi pelapisan. Nah, pelapisan bahan ini gunanya untuk mencegah penggumpalan. Sehingga nanti akan didapat spesifikasi granul atau produknya itu ukuran 2-4 mm sebanyak 90% dan kadar airnya itu 1,5%. Baik, selanjutnya itu ada pelaporan hasil analisis dan perancangan secara sederhana. Yang pertama adalah pelaporan screening. Di sini adalah hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa.
Yang pertama adalah untuk mesh yang pertama itu 4, untuk average size-nya milimeter 4,75, untuk fraksi masanya 5. Mesh yang 6 itu average size milimeter 3,35 milimeter, untuk fraksi masanya 20. Mesh 8 average size-nya 2,36 milimeter, untuk fraksi masanya 35. Mesh 10 dengan average size 2 milimeter, fraksi masanya 25. Selanjutnya untuk 14 mesh itu average size-nya itu 1,18 milimeter dan fraksi masanya 10, dan mesh yang ke-18 itu average size-nya 0,85 milimeter dan persen fraksi masanya 5. Jadi dari sini itu ada grafiknya seperti ini untuk hasil pelaporan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa. Selanjutnya ada penentuan diameter partikel, bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah penentuan diameter partikel yang didapat untuk diameter ayakan itu ada 4,75, 3,35, 2,36, 2, 1,18, 0,85, dan ini dinyatakan dalam milimeter. Untuk sampel berat bahan tertahan itu dalam gram itu ada 50, 200, 350, 250, 100, dan 150. Fraksi bahan tertahan itu adalah 0,05, 0,2, 0,35, 0,25, 0,1, dan 0,05. Jadi dikumulatifkan berat bahan tertahan itu 50, 250, 600, 850, 900, dan 1000. Dan persen tertahannya itu ada 5%, 25%, 60%, 85%, 95%, dan 100%. Berat bahan lolos itu gram 950,01 gram, 750,01 gram, 400,01 gram, 150,01 gram, 50,01 gram, dan yang terakhir itu 0,01 gram. Jadi untuk persen lolosnya yaitu 95%, 75%, 40%, 15%, 5%, dan 0%. Baik, berdasarkan tabel penentuan diameter di atas, didapatkan grafik dengan fraksi beratnya. Hal ini disimpulkan bahwa diameter dari screening yang akan digunakan nanti akan menghasilkan produk dengan ukuran partikel sebesar 4,7 mm dengan diameter 3,35 sampai 4,75 mm. Selanjutnya ada pelaporan hasil analisis dengan alat secara sederhana. Pelaporan dari bed conveyor. Yang pertama adalah penentuan lebar. Nah, di sini kami menggunakan asli untuk perancangan bed conveyor untuk transportasi dry dengan kapasitas 15 ton per jam dengan bulk density sebesar 90 ton per feet kubik, ditransportasikan dengan bed conveyor secara horizontal dengan jarak 1.500 feet. Nah, menurut tabel 5.3 dari literatur alas untuk transportasi sandrai 90 feet dengan rekomendasi kemiringan sebesar 16 sampai 18 derajat. Nah, kita langsung dengan lebar belt 16 sampai 18 derajat dibulatkan menjadi 20 dengan lebar 24 inch. Nah, yang kedua yakni mencari kecepatan belt conveyor dengan kapasitas 12 ton per jam. Kami mendapatkan dari tabel 5.5 untuk flat pada literatur dengan lebar belt 24 dengan kemiringan 20 derajat. Nah, peroleh kapasitas 47,10 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Sehingga kecepatan belt dengan kapasitas 15 per jam adalah 319,11 feet per menit. Nah, sedangkan pada tabel 5.b pada literatur walas kecepatan maksimal material dengan lebar 24 inch adalah sebesar 350 feet per menit seperti yang ada pada layar. Nah, sehingga dapat disebutkan bahwa kecepatan yang diperoleh untuk berkendara dengan kapasitas 5 ton per jam yang sebesar 300 feet per menit masih berada dalam range kecepatan maksimum yaitu 350 feet per menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 24 dengan sudut kemiringan 20 derajat adalah benar.
selanjutnya adalah panjang lintasan buat konveyor dengan kapasitas 15 ton per jam. Nah, setelah diperoleh kecepatan, maka dapat dilakukan perhitungan dalam lintasan buat konveyor dengan memanfaatkan rumus Pythagoras. Seperti yang kita ketahui, 20 derajat itu sebagai sudut ringannya, kemudian 100 feet sebagai panjangnya, sehingga dapat dilakukan perhitungan panjang sama dengan 100 feet dibagi dengan cos 20 menghasilkan 245,09 feet. Kemudian untuk ketinggian koyornya dengan rumus 100 feet dibagi dengan tangan 20 derajat menghasilkan 44,7. Nah, sehingga diperoleh panjang konvek besar 245,049 feet dan dengan ketinggian sebesar 44,7 feet. Nah, untuk yang terakhir yakni daya yang dibutuhkan untuk konveyor. Nah, setelah diketahui kemiringan, lebar, kecepatan, panjang, dan ketinggian belt konveyor, maka dapat ketahui pula berapa daya yang dibutuhkan buat konveyor untuk operasi. Seperti yang pertama yakni untuk penentuan daya horizontal, nilai mutlak dari 0,4 ditambah 100 dibagi dengan 300 dikali dengan 15 dibagi dengan 100 menghasilkan 0,11 horsepower. Kemudian untuk daya yang vertikal yakni 0,001 dikalikan dengan 44,7 dikalikan dengan 15 menghasilkan 0,0705 power. Nah, kemudian dapat juga dibentuk dengan hasil grafik untuk daya yang dibutuhkan, yakni tadi kan 24 inch, jadikan 2 feet, panjang konveyor sendiri 25,049 feet, sehingga diperoleh daya horsepower grafik sebesar 0,8 pada ketinggian 350 feet per menit. Nah, untuk daya PMT-nya yakni 0,2 dibagi dengan 350 dibagi dengan 100 menghasilkan 2,8 horsepower. Kemudian untuk daya totalnya yakni dari jumlah daya horizontal, daya vertikal, dan daya MT-nya yakni 0,11 dibagi dengan ditambah dengan 0,6705 ditambah 2,8 menghasilkan 3,5805 horsepower, sehingga jadi daya total yang diperlukan untuk mengoperasikan konveyor sendiri melalui hasil rancangan adalah sebesar 3,5805 horsepower. Baik, tidak terasa sudah berada di akhir pemaparan dari tugas besar industri pupuk NPK yang telah kami paparkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berdampak kemudian hari, dan juga saya mewakili kelompok 6, izin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan juga atensi yang telah diberikan oleh teman-teman dan juga Ibu. Dan mungkin kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi ada terdapat salah-salah dalam berucap. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.